Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pekan ini saya akan belajar investasi saham lagi. Namun kali ini saya pakai ChatGPT sebagai guru saya. Kita akan belajar darinya, oke? Tonton terus videonya. Halo, Hello, how's it going? I'm good. Great to hear. What's on your mind today? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ada yang bisa bantu dalam bahasa Indonesia? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ya, hari ini saya ingin belajar mengenai investasi saham dari kamu. Tentu. Investasi saham adalah cara yang bagus untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Untuk pemula, penting untuk memahami konsep dasar seperti apa itu saham, bagaimana pasar saham bekerja, dan strategi investasi yang berbeda. Apakah ada topik tertentu tentang saham yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Ya, tolong jelaskan mengenai investasi saham dalam waktu 50 detik. Oke, investasi saham adalah cara untuk membeli bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika kamu membeli saham, kamu menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Keuntungannya, kamu bisa mendapatkan dividen saat perusahaan untung, atau capital gain saat harga saham naik. Namun, ada risiko kerugian jika harga saham turun. Untuk sukses, kamu perlu melakukan riset dan diversifikasi investasi untuk mengelola risiko. Oke, tadi resikonya apa kalau kita berinvestasi di saham? Risikonya meliputi penurunan harga saham yang bisa terjadi karena berbagai alasan seperti kinerja perusahaan yang buruk, perubahan kondisi pasar, atau faktor ekonomi makro. Kamu juga bisa menghadapi risiko likuiditas, di mana sulit menjual saham dengan harga yang diinginkan. Selain itu, ada risiko perusahaan bangkrut yang bisa menyebabkan kerugian total pada investasi. Makanya, penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum berinvestasi. Oke, sekarang keuntungan investasi saham itu bisa berapa persen dari modal yang kita tanamkan di saham? Keuntungan investasi saham bisa bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan pedoman saya tidak mengizinkan saya berbincang soal itu. Adakah hal lain yang bisa saya bantu? Kenapa suaranya berubah? Saham memberikan Maaf ya, terkadang suara saya bisa berubah. Saya akan kembali ke suara semula. Oke. Seperti yang saya lanjutkan, secara historis, pasar saham memberikan pengembalian rata-rata sekitar 7-10% per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi. Namun, hasil individu bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada saham yang kamu pilih atau menjualnya. Penting untuk diingat bahwa investasi saham memiliki risiko dan return yang lebih tinggi disertai dengan tingkat risiko yang lebih besar. Oke. Apakah saya bisa kaya dengan investasi saham? Ya, kamu bisa membangun kekayaan melalui investasi saham, terutama dengan strategi jangka panjang dan disiplin. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam berinvestasi, memilih saham berkualitas, dan selain itu, memanfaatkan kekuatan bunga majemuk dengan menginvestasikan kembali keuntungan juga dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan. Meskipun begitu, ingatlah bahwa pasar saham memiliki risiko dan tidak ada jaminan keuntungan. Penting untuk selalu belajar dengan perubahan pasar untuk menjadi investor yang sukses. Oke. Kalau gaji saya 10 juta per bulan, berapa yang harus saya investasikan untuk saham? Umumnya, disarankan untuk menginvestasikan sekitar 10-20% dari pendapatan bulanan kamu. Jadi, kalau gaji kamu 10 juta per bulan, kamu bisa mulai dengan menginvestasikan 1-2 juta. Namun, ini bisa berbeda untuk setiap orang, tergantung pada tujuan keuangan, tanggungan, dan toleransi risiko.
Penting juga untuk memastikan kamu masih memiliki cukup dana untuk kebutuhan sehari-hari dan dana darurat sebelum mengalokasikan uang untuk investasi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Oh ya, saya lupa satu hal. Tentu, apa yang kamu lupa? Nama kamu siapa? Nama saya ChatGPT. Senang berkenalan dengan kamu. Hai, ChatGPT. Ya, ada apa? Ya, tadi melanjutkan pembicaraan kita tentang saham tadi. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ya, lanjutkan dong. Ada yang mau ditanya? Siap, lanjut ya. Ya, lanjut. Untuk sekarang, diam dulu dong. Baik, saya aku dulu. diam dulu. Oke, saya dulu Silakan. bicara ya. Oke. Jadi saya lupa Baik, pertanyaannya. silakan. Tidak apa-apa, kita ngobrol santai saja. Oke. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang saham? Oke, saya tinggal di Indonesia. Jadi menurut kamu saham-saham apa saja yang bagus untuk dibeli di Indonesia? Di Indonesia, beberapa saham yang sering dianggap bagus untuk investasi antara lain dari sektor perbankan, konsumen, dan infrastruktur. Beberapa contoh perusahaan besar yang stabil dan memiliki prospek bagus antara lain Bank Sentral Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Unilever Indonesia. Ya. Untuk melakukan riset mendalam sebelum Oke, kalau ada yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut, langsung saja. Lanjutkan aja, lanjutkan. Baik, selain perusahaan-perusahaan tersebut, ada juga sektor lain yang menarik seperti teknologi dan telekomunikasi. Misalnya, Telkom Indonesia adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kemudian, sektor energi juga patut diperhatikan, terutama dengan perkembangan energi terbarukan. Ada yang menarik buatmu? Oke, saya tertarik dengan saham yang memberikan dividen yang besar. Saham-saham apa saja yang memberikan dividen yang besar di Indonesia? Oke, kalau kamu tertarik dengan saham yang memberikan dividen besar, biasanya perusahaan-perusahaan di sektor perbankan, utilitas, dan konsumsi cenderung konsisten membagikan dividen. Beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang dikenal memberikan dividen besar antara lain adalah HM Sampurna, Unilever Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Tetapi selalu penting untuk memeriksa kinerja perusahaan dan kebijakan dividennya sebelum berinvestasi. Oke, berapa rata-rata dividen yield-nya yang emiten itu berikan kepada investor? Dividen yield di Indonesia bervariasi tergantung pada perusahaan dan kondisi pasar. Namun, umumnya, emiten yang memberikan dividen besar memiliki yield sekitar 3% hingga 6%. Ada juga yang bisa memberikan lebih tinggi. Kalau kamu punya pertanyaan lain soal dividen atau saham, tinggal tanya ya. Oh, lanjutkan aja, lanjutkan. Oke, selain dividen yield, penting juga untuk melihat konsistensi perusahaan dalam membagikan dividen. Perusahaannya stabil, cenderung memiliki track record yang baik dalam hal ini. Jadi, tidak hanya fokus pada persentase yield. Kalau ada yang ingin kamu bahas lebih lanjut, tinggal bilang saja. Ya, lanjutkan sedikit lagi. Oke, apa yang bisa aku bantu? Siap. Selain dividen, perhatikan juga faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan, manajemen yang baik, dan posisi keuangan yang kuat. Saham dengan baik, jika ada yang ingin. Siap, lanjut saja. Ada lagi yang mau dibahas? Kamu nggak tanya nama saya? Maaf, saya tidak bisa menyimpan nama. Tapi, saya selalu senang mengobrol denganmu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ya, kalau saham itu, apakah semua saham itu halal? Tidak semua saham dianggap halal. Untuk dianggap halal, perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, tidak boleh terlibat dalam bisnis yang dilarang seperti alkohol, perjualan, atau riba. Di Indonesia, ada beberapa indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index, JII, yang berisi daftar saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, jadi aman ya kita berinvestasi saham di Indonesia karena memberikan keuntungan dan juga halal ya? Ya,
Berinvestasi di saham-saham yang sesuai prinsip syariah di Indonesia bisa menjadi pilihan yang baik, terutama jika kamu mencari investasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islami dan potensial memberikan keuntungan. Tetapi, tetap penting untuk melakukan riset dan memahami risiko investasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Tentu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ChatGPT ini pinter. Kita bisa belajar dari dia ya. Jadi kita manfaatkan teknologi canggih ini untuk kebaikan. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.